Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Siapa anak ini? Apakah dia arogansi surgawi yang dikultivasikan oleh Wan Gulo? Tidak, bahkan putra suci guru suci biasa tidak bisa melakukannya. Itu pasti sosok teratas, orang yang mewarisi guru suci Mansion. Mungkinkah itu putra suci Guanghan Mansion? Mengapa kita tidak pernah mendengarnya? Ucap para bijak surgawi lainnya berseru lagi, dan tiba-tiba semua orang berdiri, mata mereka penuh keterkejutan. Qin Chen ini sangat mengejutkanku. Ucap Qiu Sui terkejut lagi. Dia tahu bahwa Qin Chen sangat kuat, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia bisa mengalahkan Feng Wuliang dalam satu gerakan. Ini menunjukkan bahwa kekuatannya, setidaknya adalah orang bijak surgawi, bahkan bukan orang bijak surgawi biasa. Sialan, tidak, bocah. Aku terlalu ceroboh, ayo datang lagi. Ucap Feng Wuliang menjadi marah karena malu, dan wajahnya kusam dan bergemuruh. Berhenti, teriak orang-orang suci surgawi lainnya dengan marah, dan seseorang segera menghentikan Feng Wuliang. Wuliang, karena ini diskusi, Anda bisa berhenti di sini, mengapa repot-repot? Ucap salah satu tetua dengan dingin berkata, dapat dilihat bahwa orang ini juga luar biasa, auranya hampir sama dengan Qiu Sui, dan bahkan samar-samar lebih baik, dia adalah tokoh terkemuka di antara banyak orang bijak yang hadir. Dia berbicara, Feng Wuliang hanya bisa menggertakkan giginya, tetapi tidak bergerak lagi. Jika dia terus membuat masalah, dia hanya bisa kehilangan lebih banyak. Semuanya, Qin Chen ini adalah tamu Wan Gulo. Di usia yang begitu muda, dia bisa menjadi tamu dan memobilisasi sumber daya Wan Gulo. Dapat dilihat bahwa asal-usul putra ini pasti luar biasa. Tentu saja, terlepas dari asalnya, kekuatan teman kecil Qin Chen semua orang telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, dan jika dia bergabung, itu pasti akan membawa bantuan kepada Liga Kuno kita. Kata Qiu Sui. Menariknya, Wan Gulo dan Liga Sengu kami berada dalam hubungan kerjasama. Karena mereka berasal dari Wan Gulo, mereka juga anggota Liga Sengu kami. Itu benar, Liga Sengu dan Wan Gulo kami berhubungan baik. Teman kecil Qin Chen, sebelumnya kami hanya menguji kekuatanmu. Itu benar-benar hanya hal kecil. Ucap orang-orang suci surgawi dari aliansi kuno semuanya berkata satu demi satu. Sekarang, kekuatan Qin Chen telah diakui oleh mereka. Anak muda, karena kamu ingin bekerja sama dengan kami kali ini, lelaki tua itu setuju dengan partisipasimu, tetapi, reruntuhan sangat berbahaya. Maka Anda tidak bisa bertindak sembarangan. Selain itu, ketika Anda menghadapi musuh yang kuat, Anda harus mematuhi instruksi kami. Tentu saja, jika Anda bertemu dengan wanita yang ingin Anda temukan, jika memungkinkan, kami akan menyelamatkannya bagaimanapun caranya. Ucap orang tua yang telah mencegah Wuliang sebelumnya. Tidak masalah. Jawab Qin Chen tidak banyak bicara. Oke, kalau begitu ayo pergi. Ucap seorang bijak surgawi wanita berdiri dan perlahan-lahan menghembuskan napas. Qin Chen menghitung, ada 7 orang bijak surgawi yang hadir, ditambah dirinya sendiri, itu akan menjadi 8. 8 orang suci surgawi sudah cukup untuk memimpin sebuah negara, dan aliansi ini memang bukan masalah sepele. 8 master tingkat sage surgawi sangat luas dan perkasa, dan Qin Chen bercampur di antara mereka, dan dia memiliki perasaan yang aneh. Jika begitu banyak orang bijak surgawi pergi ke benua Tianwu, gambar seperti apa yang akan terlihat? Itu hanyalah dewa surga turun ke bumi, dan tak tertandingi. Bahkan menghancurkan benua seperti benua iblis alien itu akan sangat mudah. Sangat disayangkan bahwa aturan surga sangat kuat. Sangat sulit untuk memasuki alam bawah dari surga. Kemudian 8 master kuat melangkah ke formasi teleportasi lagi,
Tetapi selama mereka berangkat, semua orang memadatkan aura mereka dan berpura-pura menjadi hanya alam suci bumi biasa. Jika tidak, 8 guru suci surgawi akan keluar pada saat yang sama, yang dapat menyebabkan beberapa badai besar. Setelah memasuki formasi teleportasi, Qin Chen secara bertahap menjadi akrab dengan 8 orang ini. Ada 3 yang terkuat di antara 8 orang. Mereka adalah pria tua berambut putih bernama Su Feng Zhenren, yang merupakan penguasa puncak awal Tiansheng, diikuti oleh wanita bernama Feri Rougu, dan kemudian Qiu Shui Zhenren. Ketiganya adalah sage surgawi pada tahap awal. Dan dari 4 orang yang tersisa, pria parubaya bernama Feng Wuliang, ada 3 lainnya dan seorang wanita yang tampak sangat halus bernama Xie Meiren, serta Gu dan Xi Yuyuan. Keempat orang ini semuanya pada awal Tiansheng, dan mereka mungkin mirip dengan basis kultivasi beberapa sekte besar di Yunzhu, seperti leluhur Tiansu dan Tianlong. 8 orang, bersama dengan Qin Chen, pergi dalam waktu singkat. Tujuan dari ke-7 orang ini adalah untuk bersaing memperebutkan harta di reruntuhan kuno Dewa Sunyi, tetapi tujuanku berbeda dari mereka. Saya dapat mengikuti mereka untuk saat ini, tetapi begitu memasuki reruntuhan kuno, tujuan saya dan mereka akan ada konflik, dan ketika itu terjadi, saya harus menemukan cara untuk masuk lebih dalam sendiri. Gumam Qin Chen mengikuti kerumunan, tetapi dia diam-diam mempertimbangkannya di dalam hatinya. Di reruntuhan kuno yang sepi, ada banyak bahaya, tetapi saya memiliki cakram giok keberuntungan, seharusnya tidak ada masalah, tetapi di bagian dalam, orang yang kuat seperti awan, jika saya memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam suci surgawi, itu akan menjadi lebih bebas dari rasa khawatir. Fikir Qin Chen sekarang, yang paling penting adalah menerobos ranah sage surgawi. Begitu dia memasuki sage surgawi, Qin Chen percaya bahwa tingkat kultivasinya akan ditingkatkan secara menyeluruh, dan dia tidak akan takut pada saat itu. Selanjutnya, Liga kuno ini hanya dapat bekerja sama untuk saat ini, dan tidak dapat menaruh semua harapan pada mereka. Hati orang tidak dapat diprediksi. Tidak ada yang bisa mempercayainya kecuali diri mereka sendiri. Meskipun Qin Chen bertindak dengan Liga Sengu, dia tidak sepenuhnya percaya satu sama lain. Tidak tahu berapa lama, formasi berhenti, dan semua orang muncul di kehampaan yang tandus. Qin Chen mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dunia gelap muncul di depannya, dan semua yang terlihat hanyalah reruntuhan tandus, sunyi dan ditinggalkan, seperti banjir kuno. Melihatnya saja, ada perasaan bahwa jiwa terkejut. Semua jenis aura misterius berlama-lama di sini, dengan aura kuno, dan ada kekuatan yang mengejutkan. Lingkungan di sini sangat buruk, bahkan lebih buruk daripada alam rahasia Yama. Semuanya, hati-hati, masuk ke sini setara dengan memasuki reruntuhan kuno Dewa Sunyi. Namun, ini hanya pinggiran reruntuhan Dewa Sunyi. Itu tidak menimbulkan banyak ancaman bagi seorang sage surgawi untuk saat ini. Ucap Su Feng Yuan mengingatkan, teman kecil Qin Chen, kamu harus berhati-hati. Ini adalah pertama kalinya Anda datang ke reruntuhan kuno yang tandus ini. Ada kekuatan kuno tandus khusus di dalamnya. Di pinggiran ini masih baik-baik saja. Saat berada di dalam, kekuatan kuno yang tandus menjadi semakin kuat. Terbang di dalam beberapa hari, itu akan terkoyak oleh kekuatan di reruntuhan. Suara Qiu Shui mengingatkan. Dalam suara itu, sekelompok orang ini telah bergegas ke reruntuhan kuno yang sepi. Benar saja, kekuatan kuno yang menakutkan menyapu, dan kekuatan ini sangat mirip dengan kekuatan yang dirasakan Qin Chen dari pot tanah liat, dan itu sangat mendominasi. Ini sangat nyaman. Gumam Qin Chen terkejut menemukan bahwa setelah aura kuno liar memasuki tubuhnya, dia tiba-tiba merasa nyaman. Kekuatan kuno yang tandus ini sebenarnya mirip dengan aura tubuh abadi yang saya kembangkan di benua Tianwu. Apakah ada hubungan antara tubuh abadi saya dan reruntuhan kuno yang tandus ini? Fikir Qin Chen terkejut. Sejumlah besar kekuatan kuno memasuki tubuh,
dan benar-benar disempurnakan dan diserap oleh tubuh Qin Chen, dan kemudian mulai berubah. Bergabung ke dalam tubuh Qin Chen, dan secara bertahap mengubah tubuh Qin Chen. Perlu diketahui bahwa kultivasi Qin Chen telah mencapai puncak sage surgawi setengah langkah. Jika dia ingin melangkah lebih jauh, dia hanya sedikit lagi melangkah ke ranah sage surgawi. Tapi sekarang, kekuatan kuno yang konyol ini sebenarnya meningkatkan kekuatan fisik Qin Chen. Qin Chen terkejut, dan secerca antisipasi muncul. Akibatnya, saat terbang, dia terus menyerap aura kuno liar di sekitarnya. Tetapi aura kuno liar ini diserap dengan sangat lambat, dan ada banyak kotoran di dalamnya, sehingga kecepatan peningkatan kekuatan fisik Qin Chen juga sangat lambat, tapi Qin Chen masih terkejut. Pada levelnya, peningkatan kecil apapun dapat memberinya bantuan besar. Semuanya, hati-hati, kali ini reruntuhan yang sunyi telah berubah. Banyak ahli dari alam roh mati telah datang ke sini. Sekarang, di reruntuhan yang sunyi ini, ada orang-orang kuat. Bahkan jika Anda berada di pinggiran, Anda harus berhati-hati dari penyergapan orang lain. Ucap Su Feng Yuan terus mengingatkan. Tuan Su Feng, jangan terlalu gugup, kali ini kita bertujuh, siapa yang berani menyergap kita? Ucap Feng Wuliang mencibir, penuh kesombongan. Su Feng Yuan menggelengkan kepalanya dan menatap Peri Rougu. Peri Rougu, kamu pasti telah memasuki kedalaman reruntuhan kuno sebelumnya. Tuan Su Feng, kamu masih tidak percaya padaku. Saya sudah berkata, Jue Xingtian memang salah satu orang kuat pertama yang memasuki reruntuhan kuno ini. Saat ini, ada banyak perubahan di reruntuhan kuno. Kami ingin menemukan harta karun dalam waktu singkat. Temukan Jue Xingtian terlebih dahulu. Tempat di mana dia berada pasti menjadi area inti dari kerusuhan ini. Jawab Peri Rougu membuat janji. Benar, setelah kita menemukan Jue Xingtian, kita berdelapan bergabung. Jika kita dapat mengambil kesempatan ini untuk membasmi Jue Xingtian, kekuatan aliansi kuno kita pasti akan meningkat. Ucap Feng Wuliang tersenyum dingin. Jangan dibahas lagi, yang terpenting adalah menemukan pihak lain terlebih dahulu. Su Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, hanya dengan menemukan Jue Xingtian, kita dapat menemukan tempat di mana harta karun di reruntuhan. Selain itu, teman kecil Qin Chen ada di sini untuk menemukan kekasihnya. Jue Xingtian mendobrak reruntuhan kuno untuk menangkap kekasih teman kecil Qin Chen. Selain itu, saya mungkin bisa menyelamatkan orang lain untuk teman kecil Qin Chen. Ucap Qiu Sui juga setuju. Kalau begitu aku harus bertanya pada Qin Chen. Ucap Feng Wuliang tersenyum dingin, jelas masih sangat tidak puas dengan Qin Chen, dan mencibir. Dia datang untuk menemukan kekasihnya, haruskah dia memiliki beberapa cara? Mungkinkah itu tergantung pada kita? Meskipun Liga Sengu kami memiliki hubungan kerja sama dengan Wangulou, kami tidak berkewajiban untuk menemukan wanita yang tidak dapat dijelaskan untuk mereka, kan? Qiu Sui menatap Qin Chen lagi dan berkata, teman kecil Qin Chen, saya ingin tahu apakah Anda memiliki cara untuk menghubungi kekasih Anda. Mungkin Anda bisa memberi kami sedikit bantuan. Tanya Qiu Sui. Tidak ada cara untuk saat ini. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya. Begitu dia masuk, dia merasakannya dengan sekuat tenaga. Menurut kebenaran, Sisi memiliki warisan dari klan iblis neraka. Dia mungkin bisa merasakannya sedikit, tapi anehnya tidak peduli bagaimana dia merasakannya, dia tidak bisa merasakan nafas Sisi. Peri Rougu tiba-tiba tersenyum, dia mengangkat tangan kanannya dan tiba-tiba mengeluarkan kompas. Ini adalah Xingtian Pan yang dibuat khusus oleh peri ini. Terakhir kali Jue Xingtian bertarung melawan pemimpin aliansi, meskipun pemimpin terluka lebih parah daripada Jue Xingtian, ia mundur dan tidak bisa keluar dari gunung. Tapi dia juga tertinggal. Esensi Xia Jue Xingtian, dan Xingtian Pan ini dibuat dengan menggunakan setetes esens dan darah Jue Xingtian. Selama ada nafas Jue Xingtian, Anda dapat menemukan perkiraan posisinya. Bahkan jika dia berada di kedalaman kehampaan yang tak berujung.
Anda juga dapat menemukan arahnya. Ucap peri Rougu. Semua orang terbang menuju kedalaman reruntuhan kuno yang sepi. Qin Chen merasakan aura liar dan kuno lewat, terus-menerus menyerapnya, dan kekuatan jiwanya menyebar, mencari perubahan di sekitarnya. Samar-samar, Qin Chen merasa bahwa di reruntuhan kuno yang tandus ini, ada napas mengerikan yang membuat orang merasa murung. Tiba-tiba, Qin Chen memperhatikan bahwa kekuatan kekerasan melintas di reruntuhan di bawah tubuhnya. Saat berikutnya, monster menakutkan melonjak ke langit, menyerupai seseorang tetapi bukan manusia, seperti binatang buas dan bukan binatang buas, bergegas menuju Qin Chen dengan aura kuno melonjak di sekujur tubuhnya. Siwei membuat tembakan yang kuat, membenturkan, dan sepertinya ada gunung di antara langit dan bumi, dan itu menghantam monster itu dengan keras. Monster itu dipukul, seluruh tubuhnya terbelah, dan dia berteriak, tetapi dia bahkan tidak mati. Hei, Si Yue, biarkan aku mengambil sikap. Pada saat ini, Tuan Gu tiba-tiba menyeringai dan berdengung, dan angin hitam tiba-tiba terbang keluar dari tubuhnya. Tidak, ini bukan angin, tapi biji-bijian seperti pasir. Terdiri dari serangga kecil, serangga ini menyelimuti monster itu sekaligus. Monster ini menjerit, dan kemudian ditelan menjadi abu dan berubah menjadi ketiadaan. Teman kecil Qin Chen, ini adalah cacing batu kelahiran Guru Gu. Itu bisa menelan darah dan sangat menakutkan. Kamu tidak takut, kan? Ucap Qiu Sui berkata sambil tersenyum. Monster itu lenyap dan hanya menyisakan batu coklat tua di kehampaan, yang tampak seperti batu, bukan batu, seperti kristal, dan sangat jelek. Semua orang melanjutkan perjalanan. Melihat ini, Qin Chen buru-buru mengambil batu itu, dan kemudian mengikuti mereka. Batu ini sangat jelek, dengan tepi dan sudut yang tajam, dan permukaan yang kasar. Ini berisi gelombang kekuatan aura kekerasan, yang lebih kuat dan lebih keras daripada aura di reruntuhan kuno. Tetapi kekuatan ini benar-benar berbeda dari Shen Yuan di tubuh orang suci. Dan itu tidak kompatibel. Teman kecil Qin Chen, monster sebelumnya hanya binatang unik di reruntuhan kuno Dewa Sunyi ini. Di alam roh mati, semua orang menyebut monster-monster ini sebagai suku kuno, karena monster-monster ini tidak seperti manusia atau monster, apalagi iblis itu sangat aneh. Ucap Qiu Sui menjelaskan. Selain itu, mereka memiliki batu limbah kuno semacam ini di tubuh mereka, besar atau kecil, kuat atau lemah, tetapi bahkan batu limbah kuno yang lebih lemah tidak dapat ditelan oleh para pejuang. Pernah ada orang suci surgawi, secara paksa mencoba memperbaiki salah satu batu limbah kuno ini, dan akhirnya menjadi iblis, meledak dan mati. Mulai sekarang, tidak ada yang peduli dengan batu-batu ini. Yang aneh adalah bahwa setelah batu limbah kuno yang sunyi ini ditinggalkan, mereka secara bertahap berubah menjadi abu dan bergabung menjadi reruntuhan kuno yang sunyi ini lagi. Mungkin atmosfer kuno yang tak terhitung jumlahnya di reruntuhan kuno yang sunyi ini belum hilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena batu-batu limbah kuno yang sunyi ini. Ucap Qiu Sui. Qin Chen melihat batu limbah kuno di tangannya dan menyerapnya sedikit. Tiba-tiba, aura kekerasan mengalir ke tubuh Qin Chen. Dia membentak, batu limbah kuno meledak, dan kekuatan kuno di dalamnya memperkuat tubuh Qin Chen. Selain itu, ada suasana kekerasan di atasnya, hampir menghancurkan kehendak jiwa Qin Chen. Dalam pikiran Qin Chen, tidak ada tempat untuk berteriak dan mengaum. Tidak baik, ucap Qin Chen terkejut, teknik terlarang jiwa surgawi digunakan, dan akhirnya dia memperbaiki aura kekerasan ini, dan penindasan itu hilang. Untungnya, tidak ada yang peduli dengan tindakannya di sini. Tidak heran ada Master Sage Surgawi yang langsung masuk ke dalam api dan meledak dalam kematian. Pada saat itu, jika Qin Chen tidak memiliki teknik terlarang jiwa surgawi, dia akan menjadi gila. Dan tidak bisa menahan diri. Mengapa ada aura kekerasan di tubuh orang-orang kuno ini? Fikir Qin Chen bingung, tetapi tidak bisa memahami alasannya. Setelah terbang jauh, selain monster kuno yang tersembunyi ini,
Qin Chen masih bisa merasakan bahwa ada banyak vena suci kuno yang mengalir jauh di bawah reruntuhan kuno yang sepi. Tetapi ini adalah vena suci peringkat mortal, dan semuanya terkontaminasi oleh aura zaman kuno. Pada saat ini, tiba-tiba di kejauhan reruntuhan, langit tiba-tiba menjadi gelap, badai hitam menyapu dunia yang luas, kerikil yang tak terhitung jumlahnya digulung. Hati-hati, ini badai pemusnahan. Jika Anda menemukannya dalam setengah langkah, Anda akan dicekik di dalamnya dalam sekejap. Tiansheng yang kuat juga akan terluka. Semua orang akan mendarat dan menghindari ujung yang tajam. Ucap Su Feng bergerak. Qin Chen juga mendarat, dan hanya merasa langkahnya sulit. Badai itu terperangkap dalam kerikil di semua sisi. Setiap gelombang angin lebih ganas daripada aura pedang suci, terutama aura kuno yang terkandung di dalamnya, yang bahkan dapat melanggar hukum surgawi. Feng Wuliang berteriak dingin, dan angin samar dan penghalang awan terbentuk di sekitar tubuhnya. Dia mempelajari teknik dengan aturan sistem angin. Secara alami, dia memiliki ketahanan terkuat untuk memusnahkan badai. Dia melindungi peri Rougu, dan meninggalkan Qin Chen satu-satunya di luar. Qi Yusui mengerutkan kening dan ingin menyapa Qin Chen. Tidak masalah, ucap Qin Chen tidak peduli. Dia berjalan ke samping. Badai pemusnahan ini tidak bisa menyakitinya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa aura kuno dalam badai pemusnahan ini jauh lebih kuat daripada dunia luar, dan itu meningkatkan tubuh fisiknya. Kecepatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Melihat bahwa Qin Chen tampaknya tidak dalam masalah, yang lain terdiam beberapa saat, tetapi mereka bahkan tidak berbicara. Feng Wuliang mencibir dalam hatinya, meskipun anak ini dapat memblokir badai pemusnahan, dia akan mengkonsumsi banyak yuan suci. Di reruntuhan kuno yang sunyi, kecepatan pemulihan yuan suci jauh lebih rendah daripada dunia luar. Itu berbahaya, tergantung seberapa sombongnya dia di masa depan. Butuh lebih dari 1 jam untuk badai berlalu, dan penampilan reruntuhan di bawahnya telah sangat berubah, menunjukkan kekuatan dan teror badai. Jika itu muncul di tempat seperti Yunzhu, kota negara bagian akan menjadi puing-puing. Qin Chen melangkah keluar dan menginjak mayat. Mayat itu gelap gulita, tetapi di tulangnya, ada serangkaian hukum sage surgawi yang rusak dan hampir dilenyapkan. Oh, ini adalah mayat orang suci surgawi. Seharusnya sudah lama sejak dia meninggal. Mata Feng Wuliang menyala, dengan tangan dan cakar yang besar, dia mengambil hukum sage surgawi yang terpecah-pecah dan melanggarnya, dan kemudian mencekik mayat-mayat itu menjadi abu. Nak, kamu hati-hati, itu sepertinya mayat sage surgawi yang telah jatuh di sini juga. Qin Chen mengerutkan kening. Dia tidak peduli dengan hukum suci surgawi yang tersisa di mayat ini, tetapi itu tidak berarti dia bisa mentolerir provokasi Wuliang lagi dan lagi. Feng Wuliang, cukup. Kamu terus mencari masalah di reruntuhan kuno ini, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Teriak Su Feng tidak bisa melihatnya lagi, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Ada berita tentang Jue Xingtian. Tiba-tiba, peri Rougu berbicara. Saya melihat penunjuk pada di Xingtian berputar dengan panik, menunjuk ke tempat tertentu di kedalaman. Ini jelas mewakili rasa pemusnahan yang kuat. Ayo pergilah, ucap sekelompok orang tidak ragu-ragu dan naik ke langit. Tak lama kemudian, mereka bertemu seorang Tiansheng setengah langkah. Orang ini berkata, beberapa senior, saya adalah anggota Mo Linzong. Mo Linzong saya juga memiliki kesepakatan dengan aliansi kuno Anda. Tolong selamatkan nyawa generasi muda. Junior ini akan pergi sekarang, tanpa mengganggu orang dewasa. Ucap setengah Tiansheng itu ketakutan. Hanya orang mati yang tidak bisa membocorkan berita. Ucap Feng Wuliang menyeringai, terowongan angin hitam menyapu, itu langsung mencekik sage surgawi setengah langkah itu menjadi berkeping-keping. Ayo pergi, ucap beberapa orang tampak acuh tak acuh, seolah-olah mereka telah melakukan hal sepele, dan berangkat lagi. Segera, mereka merasakan bahwa dalam kekosongan tertentu di kejauhan,
napas yang menakutkan seolah-olah dewa dan setan primordial, menghantui suasana teror. Apakah itu Jue Xingtian? Gumam sebagian orang. Kekuatan itu seperti matahari yang terik, megah dan menakutkan, dan dapat membakar langit dan mendidihkan laut. Sungguh aura yang sangat kuat. Setelah Jue Xingtian bertarung melawan pemimpin terakhir kali, tampaknya dia menjadi lebih kuat. Sialan, dia tumbuh seperti ini dan benar-benar menjadi sage surgawi jangka menengah yang kuat. Tidak akan ada lagi hari yang damai untuk Liga Kunoku, ucap Su Feng Yuan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.